Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fides dimanapun berada, beberapa hari yang lalu kita telah mendengar informasi dari berbagai berita, dari berbagai informasi di sosial media yang menyebutkan bahwa Front Pembela Islam atau biasa kita sebut di masyarakat FPI dibubarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Mahfud MD. Saudara-saudara, kalau misalnya kita menelusuri rekam jejak Front Pembela Islam di masyarakat, secara sepihak ada kelompok yang akan pro pada organisasi ini. Alasan mereka membela dan mendukung setiap gerakan-gerakan FPI di masyarakat atas dasar teologis yang menyebutkan bahwa Front Pembela Islam ini hadir di masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu salah satu landasan teologis, landasan keagamaan yang menyebutkan dan menjadi dasar utama mengapa mereka sangat setuju ketika Front Pembela Islam tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Kedua, negara kita adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Nah, sehingga kehadiran Front Pembela Islam ini bagi sebagian kelompok-kelompok yang menganggap dirinya ingin berislam, ingin tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, bahwa kehadiran FPI, Front Pembela Islam, adalah oase bagi mereka dan menjadi titik tumpuan bahwa di negara kita ingin berdiri sebuah konstitusi yang berdasarkan Islam, ingin lahir sebuah hukum yang menurut mereka ini berasal dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu titik yang menyebutkan, satu kelompok yang menyebutkan dan mendukung setiap gerakan-gerakan Front Pembela Islam di masyarakat. Pasca kepulangan Habib Rizik Syihab dari Tanah Suci, Arab Saudi, beberapa pekan yang lalu, begitu banyak menuai polemik di masyarakat karena sampai mengganggu aktivitas publik, bandara ditutup, sampai akhirnya orang tidak jadi berangkat ke luar negeri, orang yang mau dari masuk dan keluar Jakarta tidak bisa. Dari sinilah sebenarnya cikal bakal Front Pembela Islam, misalnya Pak Habib Rizik itu ditangkap oleh aparat kepolisian, dikejar kemana-mana, sampai terakhir yang paling viral adalah 6 orang pengawalnya ditembak di tol. Entah benar atau tidak bagaimana kronologi dari penembakan itu, kita akan masih menunggu informasi penting dari penyelidikan aparat kepolisian. Sahabat Fidas, nah dari kelompok yang pro ini, dari kelompok yang mendukung gerakan-gerakan Front Pembela Islam di masyarakat, ada banyak juga orang yang secara ini tidak menyukai keberadaan Front Pembela Islam, tidak setuju dengan adanya Front Pembela Islam, dan ketika akan dibubarkan ketika pengumuman dibubarkannya Front Pembela Islam oleh Pak Mahfud MD itu dipublis di media, orang bersorak ria senang karena Front Pembela Islam yang selama ini mereka anggap adalah benalu dalam Islam, mereka anggap sebagai banyak yang beredar bahwa mereka adalah front perusak Islam, sehingga mereka sangat mendukung bahwa Front Pembela Islam ini harus dibubarkan karena merusak citra Islam itu sendiri. Kita semua dan saya pribadi secara sepakat ketika Front Pembela Islam dibubarkan, karena dalam berbagai pemberitaan yang kita dengar atau kita baca bahwa di antara mereka ada oknum-oknum Front Pembela Islam yang secara terlibat dalam jaringan terorisme. Dan beberapa tahun yang lalu, sewaktu masih era Pak SBY sampai Pak Jokowi, kita banyak menyaksikan bahwa
organisasi ini banyak melakukan sweeping penutupan warung-warung di bulan Ramadan, padahal secara sosial itu tidak boleh karena banyak orang yang punya kepentingan lain yang tidak berpuasa pada saat itu. Tetapi Front Pembela Islam ini tidak mau tahu. Di bulan Ramadan semua aktivitas restoran, warung dan tempat-tempat hiburan harus ditutup. Banyak orang yang terganggu dengan aktivitas Front Pembela Islam pada saat itu. Tetapi di kelompok yang pro, bahwa setiap kali ada bencana katanya Front Pembela Islam selalu hadir di tengah-tengah itu. Inilah dua kubu, dan FPI berada di tengah-tengah, sehingga kelompok yang pro ini dengan segala argumentasinya memberikan dukungan penuh kepada FPI agar tetap bertahan. Dan mereka memang didukung oleh kekuatan massa yang besar. Mobilisasi massa di 212 ketika Ahok di demonstrasi di Monas, mereka juga adalah salah satu motor penggerak massa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kelompok-kelompok yang tidak pro pada saat itu menjadi diam, tidak bisa berbuat apa-apa karena memang pada saat itu mereka menghadapi massa yang begitu besar. Inilah pertarungan besar antara kelompok yang pro FPI dan kelompok yang tidak pro dengan FPI. Kelahiran FPI pun tidak lepas dari intervensi-intervensi kelompok tertentu yang ingin memetik kepentingan dan ingin berlindung dari kepentingan lahirnya Front Pembela Islam. Sahabat Fidas, maka sudah saatnya kita berpikir bahwa tidak selamanya Islam itu harus dikelompokkan dalam satu sistem organisasi. Ia adalah rahmat bagi seluruh umat manusia seluruh alam. Sehingga ketika kita menjadikan Islam sebagai sebuah basis organisasi, maka secara ini kita juga telah memberikan penyempitan terhadap Islam. Apalagi jika Islam dijadikan kendaraan untuk memukul orang, Islam dijadikan kendaraan atau motor penggerak untuk menjatuhkan mental seseorang dan bahkan untuk merusak orang lain. Tidak boleh seperti itu. Nah, dan di kelompok-kelompok yang pro FPI itu, mereka dijustifikasi sebagai kelompok yang radikal dengan variabel-variabel tindakan yang seperti telah saya sebutkan tadi, bahwa mereka adalah orang yang ekstrim, kelompok-kelompok preman berjubah dan lain sebagainya, dan mereka tindakan-tindakannya tindakan yang kasar di ruang-ruang publik. Itu semua yang menjadi dasar. Dan kalaupun kita mendengar bahasan-bahasan mereka di forum di mimbar-mimbar seperti Pak Habib Rizik Syihab, orang mendengar bahwa kata-kata iblis, kata-kata yang secara bahasa menyudutkan pribadi bahkan pemerintah itu sudah menjadi hal yang lumrah. Lalu kelompok yang kontra ini bertanya, di mana sisi Islam ketika Islam dibahasakan seperti itu? Iblis lah, banyak istilah-istilah yang mereka Habib Rizik itu sebutkan, sebenarnya secara bahasa mencederai Islam itu sendiri, karena dilakukan oleh tokoh punya massa besar dan disiarkan dan dipublikasi ke ruang-ruang publik, sehingga ada beberapa iklan kemarin yang menyebutkan bahwa mari kita jaga anak-anak dan keluarga kita dari ekstremisme Islam seperti FPI. Nah, sehingga siaran-siaran atau laman Facebook yang menampilkan ceramah-ceramah Habib Rizik itu harus di brandel, jangan ditonton. Nah, ini dari kelompok pro. Tapi dari kelompok kontra, maksud saya, dari kelompok pro ini mereka juga punya alasan tersendiri, sehingga tepat ketika
pemerintah akan tetap berpihak kepada yang kontra ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan oleh kelompok kontra, bahwa kelompok ini telah banyak mencederai Islam dan mewarnai Islam dengan tindakan-tindakan ekstremis dan radikal. Bahkan secara ini beberapa informasi bahwa banyak kelompok-kelompok FPI itu terlibat di jaringan Jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok terorisme, sehingga pemerintah mengambil inisiatif lebih baik dibubarkan. Nah, itulah pandangan-pandangan dari kelompok kontra yang saya sampaikan. Saya secara pribadi dan teman-teman yang banyak mengkaji sejarah pemikiran Islam dan berdiskusi tentang pemikiran Islam setuju jika kelompok ini dibubarkan. Sekian dan terima kasih.